Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sair 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bermuzakarah, bermuajahah dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang masih di bulan suci Ramadan ini, tentu kita diharapkan senantiasa menjaga giroh semangat ibadah kita, semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah agar kita dinilai menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Kedua kalinya kita mengalami bulan suci Ramadan pada masa pandemi COVID-19, sehingga sedikit berbeda suasananya dengan bulan-bulan suci Ramadan pada beberapa tahun sebelumnya, di mana kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kekhusyuan. Tapi hari ini kita masih dalam suasana pandemi, jadi banyak sekali hal-hal yang memang harus kita sikapi dengan benar, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, senantiasa menjadikan ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai motivasi kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersabar. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah menjanjikan dirinya menjadi backing kita, menjadi pelindung kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Hai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat bagi kalian, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ayat ini adalah suatu gambaran bahwa kita pada saat mengalami kesulitan-kesulitan hidup, problematika, permasalahan-permasalahan hidup kita, maka tentu kita diharapkan memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Cuma dua hal yang diperintahkan oleh Allah saat kita diberikan ujian, kesulitan. Lebih-lebih di masa pandemi saat ini, di mana ekonomi bangsa kita sedang lesu, usaha apapun lagi macet, semuanya serba sulit, kebutuhan hidup makin tinggi, harga-harga bahan pokok meningkat. Bagi orang-orang yang beriman, insya Allah hal itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Tapi bagi orang-orang yang jauh dari Allah, mereka tentu banyak berkeluh kesah, pusing, mikirin kehidupan yang semakin carut marut. Ya. Kita lihat sekarang banyak orang pada ngeluh, bingung mau lebaran, ekonomi masih begini-gini aja, usaha mandek, pusing, kerjaan juga di PHK, mengalami rasionalisasi dari perusahaan. Rasionalisasi itu artinya pengurangan, ngepasin gimana supaya pabrik atau perusahaan itu bisa mendapatkan income, tidak merugi. Salah satu caranya adalah dengan rasionalisasi karyawan atau buruh, yaitu pengurangan. Karena memang efek dari COVID-19 yang begitu membuat ekonomi kita menurun secara signifikan. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, udah nggak usah bingung. Allah sudah kasih petunjuk. Ya, dengan sabar dan sholat, insya Allah Allah akan kasih kita jalan keluar. Allah akan bimbing kita untuk menemukan solusi yang terbaik buat hidup
Kita harus yakin, nggak ada. Selama kita masih hidup di dunia, itu pasti rezeki kita ada. Nggak ada orang yang begitu hidup nggak dapat rezeki. Selama nyawa kita masih atau ruh kita masih berada di jasad kita, insya Allah rezeki itu pasti ada. Disyukuri aja. Dapat berapapun kita syukuri, insya Allah menjadi berkah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin hajat dunia kita itu dikabul, ya harus dekat sama Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kondisi sulit kayak gini, tetap kita dikasih karunia berupa nikmat duniawi. Selama kenikmatan duniawi itu kita pergunakan dalam rangka ibadah. Untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pusing mikirin baju lebaran anak, baju lebaran bini. Insya Allah nanti tiba waktunya kalau kita memohon pada Allah, Allah akan memberikan kita keputusan yang terbaik. Ya. Mikirinnya jangan baju lebaran doang sama makanan, ibadahnya. Karena yang dimaksud orang-orang berhasil berpuasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang sudah bisa mengendalikan syahwatnya, ya. Nah itulah sebuah gambaran bagi kita agar kita bisa menyikapi kehidupan di masa pandemi ini, di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Tadi kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sungguhnya sangat berat, cuma orang-orang yang khusyuk, yang anggap enteng. Seberat apapun hidup ini akan menjadi ringan jika kita yakin Allah akan memberikan kita jalan keluar. Ayat lain pun sudah menjelaskan. Saya berkali-kali, Al-Fakir berkali-kali menyampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak ada janji Allah itu meleset. Pasti Allah akan kasih kita jalan keluar dengan syaratnya takwa. Pengen hidup enak, tenang, dapat rezeki yang banyak dari Allah, tapi sholatnya begitu aja. Gak mau ningkatin ibadah, gak mau berusaha dekat sama Allah, masih senang maksiat, masih senang perkara-perkara negatif, masih banyak pengaruh-pengaruh yang kemudian membuat diri kita menjadi lalai. Habis sholat tarawih bukan tadarus, nonton TV. Gimana Allah mau kasih keberkahan di bulan suci Ramadan? Ayo ini udah malam ke-15, malam ke-16. Kita rebut, kita raya, ada satu malam yang luar biasa. Kata Allah lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insya Allah dengan malam Lailatul Qadar itu, jika kita bisa raih, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pahala itu bukan cuma di akhirat. Pahala itu kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita dapat, di akhirat pun dapat. Coba luar biasa kasih sayang Allah. Ya. Itulah sedikit renungan buat kita supaya kita bisa hidup sabar dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupan kita di masa pandemi dan bisa memanfaatkan atau momentumkan Ramadan ini menjadi wasilah agar kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Sebelum ditutup, silakan yang mau komen di kolom komentar konten ini. Barangkali ada yang mau sharing, mau diskusi, kita bisa bareng-bareng diskusikan. Kesimpulan dari konten ini yaitu jadikan hidup kita senantiasa sabar dalam menyikapi kehidupan. Jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan kesabaran. Melatih diri kita, menempa diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Mungkin itu saja. Al-Fakir undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.